Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan juga dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit dan juga dimudahkan dari hal segalanya, dan semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya dan juga dilapangkan rezekinya, disehatkan semua keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan saya Ustaz Rasi. Semoga kita pada pembelajaran ini, semoga anakku lebih paham semuanya yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah anakku semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas. Maka ayo anakku semuanya siap-siap dulu. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat dulu agar apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat dicerna dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai. Isti'adadan, ista'idu lidu'a sam'an wa ta'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah membaca surat pendek. Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk dalam materi, Ustaz mau tanya dulu. Kaifa halukum? Nahar Sa'id. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di pembelajaran Ustaz pada hari ini, yaitu pelajaran apa? Ayo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, di pelajaran hari ini kita akan belajar yaitu penduduk Madinah masuk Islam. Pada waktu itu yang pertama adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengajak kabilah-kabilah masuk Islam. Pada saat di situ terjadilah yang di tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW mengajak semua kabilah-kabilah dan mengelilingi pasar-pasar di Makkah itu. Dan pada saat musim haji yang ke-11 kenajian adalah Rasulullah SAW mengajak semua kabilah-kabilah yang datang ke Masjidil Haram. Tapi ada orang atau kabilah yang ikut dengannya dan menyambut ajakannya. Jadi ditolak keras-keras oleh kaum kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram. Karena apa? Karena diikuti oleh Abu Lahab, di mana Abu Lahab ini adalah seorang yang pengganggu, seorang yang cerdik, seseorang yang mengganggu Rasulullah SAW untuk menjalankan dakwah, untuk menyebarkan dan mengajak manusia atau orang-orang masyarakat di sana untuk masuk Islam, untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini adalah orang yang jahat, orang-orang yang memanfaatkan atau mematahkan orang-orang untuk tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi beliau Abu Lahab membicarakan sesuatu kepada masyarakat sana bahwasanya Muhammad adalah pendusta atau murtad. Akhirnya masyarakat pada saat itu tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada tahun ke-11 kenajian, Rasulullah SAW bertemu dengan kabilah-kabilah atau sekelompok orang, yaitu yang datangnya dari kabilah Quraisy
di mana kabilah Quraisy ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, siapakah kamu? Kalian siapa? Ya. Siapakah kamu? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang dari kabilah Quraisy. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya lagi, mengulang pertanyaan lagi, apakah kamu dari orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi? Kata Rasulullah SAW. Mereka menjawab, ya benar, kami dari sekelumpulan orang-orang Yahudi. Setelah itu Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka, kepada kabilah Quraisy ini, untuk berbincang-bincang, bermusyawarah atau membicarakan sesuatu yang akan disampaikan atau peristiwa atau kisah yang Rasulullah SAW akan sampaikan kepada mereka. Alhamdulillahirobbilalamin, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu kabilah Quraisy ini mau untuk berbincang dan berbicara dengan Rasulullah SAW, duduk dengan enak tenteram, dan Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan menjelaskan apa yang disampaikan dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW menawarkan Islam kepada mereka, kemudian membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, gitu ya. Jadi ada beberapa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang kebenaran Islam atau kebenaran Al-Quran. Setelah Rasulullah SAW berbicara kepada mereka dan mengajak mereka untuk mengambil Islam, mereka berkata, saya saling berpandangan demi Allah. Kata mereka, demi Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwa dia adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepadamu. Itu yang selain pandang dari kabilah Al-Kharaj, kabilah Kharaj. Akhirnya mereka bersedia mengambil Islam dan kemudian mereka pulang dan berjanji kepada Rasulullah SAW akan bertemu lagi pada musim haji mendatang. Ya, itulah perjuangan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa sekali. Rasulullah SAW yang dicaci maki, Rasulullah SAW yang dipukul, yang dicaci maki, yang kotoran dihantamkan kepada beliau. Itulah sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW perjuangan beliau pada saat itu. Sekarang adalah perjuangan kita sebagai umat Islam, kita sebagai penganut umat Rasulullah SAW, yaitu memetik dari peristiwa tersebut, yaitu dengan menjaga keislaman kita, dengan menjaga sholat lima waktu, menjaga keimanan kita, menjaga akhlak kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, orang tua kita, kepada orang-orang terdekat, dan kepada orang-orang masyarakat siapapun itu, dan juga akhlak kepada Rasulullah SAW, dan juga kepada akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, di tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, di tahun ini terjadilah yang namanya Bai'at Aqabah pertama, yang dimana Bai'at Aqabah pertama ini adalah yaitu diikuti oleh kabilah-kabilah Ansor, yang ada seorang laki-laki dari Ansor, sehingga datang di musim haji dan menemui Rasulullah SAW untuk berbaiat Aqabah pertama. Inilah yang terjadi pada pada musim haji ini, pertama kali baiat Aqabah pertama di tahun ke-12 kenabian. Setelah itu kemudian mereka berbuat kepada Rasulullah SAW di antaranya mereka adalah, yang pertama adalah As'ad bin Zurar, yang kedua Rafi' bin Malik, yang ketiga Ubadah bin Samit, yang keempat adalah Abu Al-Haytham bin Hisham. Setelah itu dalam sebuah riwayat, Ubadah bin Samit mengatakan, kami sebanyak 12 orang laki-laki. Alhamdulillah sesuai dengan tahunnya,
yaitu tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, terjadilah namanya Baiat Aqabah pertama yang dilakukan oleh 12 orang dari Ubadah bin Samit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kemarilah berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah, ya, tidak syirik, ya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga, tidak mencuri. Nah, ini ya, tidak boleh mencuri dan tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak akan berdusta untuk menutupi apa yang di depan atau di belakangmu, dan tidak membantah perintahku dalam hal kebaikan. Jika kau memenuhi janji, maka pahalanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengingkari atau melanggar janji itu lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu merupakan kafarat baginya. Jika kamu melanggar suatu dari janji itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berkehendak Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikannya atau memberi ampunan menurut kehendaknya. Anak-anakku semuanya, setelah itu Ubadah bin Samit berkata, kemudian kami berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk menepatinya. Jadi orang-orang yang telah baiat Aqabah yang pertama ini adalah terjadi pada tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, didatangi adalah dari kabilah Ansor, seorang lelaki dari Ansor, untuk berbaiat Aqabah pertama. Nah, setelah dari perbaikan ini, para utusan kaum Ansor itu pulang ke Madinah, ya, karena tadi melaksanakan haji di Mekah, lalu pergilah ke Madinah, pulang untuk ke Madinah bersama Rasulullah SAW, mensertakan Mus'ab bin Umair untuk mengerjakan Al-Quran dan hukum agama kepada mereka. Setelah itu, apa inti-inti dari Baiat Aqabah yang pertama yang perlu kita petik dari inti dari Baiat Aqabah pertama? Yang pertama adalah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan. Itulah kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat muslim, kita sebagai seorang Islam, kita harus menjaga keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak membunuh anak-anak, karena pada saat itu apalagi seorang perempuan itu dibunuh atau dikubur dengan hidup-hidup, maka Rasulullah SAW menyampaikan tidak boleh membunuh anak-anak. Setelah itu tidak berzina. Artinya tidak berzina di sini adalah sesuatu yang mendatangkan perzinahan, sesuatu yang dapat mendatangkan kemudaratan. Contohnya satu adalah tidak boleh berpacaran. Yang kedua, menjauhi pergaulan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan atau berduaan atau segala sebagainya. Yang ketiga adalah menjaga sikap perkataan dan perbuatan kita sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Laki-laki perbuatan dan perkataan dan perbuatan kepada yang perempuan, dan juga perempuan perkataan dan perbuatan kepada seorang laki-laki. Jadi adatnya harus dijaga agar untuk terhindar dari perbuatan zina. Setelah itu adalah tidak mencuri. Nah, ini juga paling penting adalah tidak mencuri. Nah, meskipun di rumah dimanapun itu, meskipun itu punya ayah kita, punya ibu kita, punya kakak, punya adik kita harus pamit, kita harus izin apa kita boleh memakai, apalagi kita meminjam, apakah boleh kita untuk meminta. Ya, itu harus kita izin. Seperti apapun itu, sekecil apapun itu, kita berusaha untuk minta izin atau meminta untuk diberikan. Yang selanjutnya adalah tidak berdusta. Artinya dusta ini adalah seseorang yang mengaku keimanannya di depan kita, seseorang yang mengaku di depan mengaku bahwasanya dia beriman,
bahwasanya dia adalah seorang yang takwa, seorang yang melaksanakan ibadah tanpa bolong, sholat lima waktu tanpa bolong. Akan tetapi di belakang setelah dia mengucapkan keimanannya, pagi dia itu mengucapkan keimanannya, lalu malamnya mereka mengucapkan bahwasanya mereka adalah bukan orang yang beriman, tidak melaksanakan perintah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi itulah dan inti dari baiat Aqabah yang pertama. Dan juga pengaruh dari baiat Aqabah yang pertama adalah jadi penduduk Madinah masuk Islam, beberapa tokoh besar yaitu masuk Islam. Yang kedua adalah Islam mulai menyebar dan diterima masyarakat Madinah setelah terjadinya baiat Aqabah pertama. Baiat Aqabah pertama yaitu yang terjadi pada tahun 12 kenabian, barulah Islam mulai menyebar dan diterima masyarakat Madinah. Setelah itu jumlah kaum muslimin semakin hikmah dari Aqabah pertama adalah setiap muslim harus berjanji untuk taat dan patuh kepada Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang mengutamakan akhlak yang baik. Orang yang baik Islamnya adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi anak-anakku semuanya, yang pertama yang perlu kita kutip pada kajian atau peristiwa ini adalah kita wajib dan berusaha untuk membenahi akhlak kita kepada diri kita sendiri, akhlak kita, perbuatan dan perkataan kita, perkataan atau ucapan yang baik, tidak berkata kotor, tidak mencaci maki, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menjadi orang yang sombong. Jadi ucapan kita sombong, ya. Setelah itu berakhlaknya adalah yaitu menjaga lisan dengan baik, berkata dengan baik, dengan jujur, seperti itu. Dan perbuatan kita adalah tingkah laku kita kepada orang tua, tingkah laku kita kepada diri kita sendiri, tingkah laku kita kepada kakak adik, tingkah laku kita kepada orang-orang, tingkah laku kita kepada temannya. Ya, ini harus dijaga. Bagaimana akhlak itu dengan baik, marilah kita bersama-sama untuk menjaga itu semua. Itulah anak-anakku semuanya untuk terjadilah di tahun ke-12 yaitu kenabian Rasulullah SAW terjadilah baiat Aqabah yang diantaranya adalah dari kabilah orang-orang laki-laki Ansar. Setelah itu di tahun ke-13 kenabian Rasulullah SAW terjadilah yang namanya baiat Aqabah yang kedua, yang dimana baiat Aqabah kedua ini adalah terjadinya adalah di sebuah lembah di pinggir Aqabah. Ada 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antaranya 2 orang perempuan adalah Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Abdi yang berkumpul di lembah itu. Di lembah itulah kemudian Rasulullah SAW berbicara dan membacakan Al-Quran. Beliau mengajak supaya mengimani Allah SWT dan memberikan dorongan kepada Islam. Kemudian bersabda, kata Rasulullah SAW bersabda, aku berbaiat kepadamu untuk membelaku dan sebagaimana kamu membela istri-istri dan anak-anakmu. Jadi Rasulullah SAW berbaiat kepada mereka, kepada kaum yang 70 orang itu dan juga kepada 2 orang perempuan, bahwasanya aku akan baiatkan kamu sebagaimana kamu membelaku. Ya, aku akan membaik kamu untuk membela saya atau membelaku. Rasulullah SAW sebagaimana kamu membela istri-istrimu dan anak-anakmu. Setelah itu
Kemudian Bara' bin Ma'rur menjabat tangan Rasulullah SAW mengucapkan, "Ya demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan membawa kebenaran, kami berjanji akan membela-Mu sebagaimana kami membela diri kami sendiri. Baiklah kami wahai Rasulullah SAW, demi Allah kami adalah orang-orang yang ahli perang dan senjata secara penuh." Dan pada saat itulah Rasulullah SAW mendapat pembelaan yang sangat luar biasa sekali dari orang-orang yang telah baiat atau masuk Islam. Di antaranya adalah yang 70 orang dan 2 seorang perempuan, lalu berbaiat bahwasanya mereka akan berjanji akan membela Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela istri-istri anak-anaknya dan juga sebagaimana mereka membela dirinya sendiri untuk Rasulullah SAW. Jadi anak-anakku semuanya bisa kita petik dari inti-inti dari orang-orang Madinah berjanji setia dari Aqabah kedua ini. Yang pertama adalah selalu tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW di saat lapang ataupun sempit. Jadi di saat senang ataupun sedih, di saat bagaimana kita berperang, bagaimana di saat kita sempit. Jadi selalu membela Rasulullah SAW, selalu membela agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah berinfak saat susah maupun senang, berusaha untuk berinfak sedikit dikumpulkan, setelah itu dimasukkan ke masjid, dimasukkan ke santri atau dimasukkan diberikan ke anak yatim dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi berbuat baik, ya, berbuat baik, membunuh atau menghindari perbuatan-perbuatan yang jorok, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan akhlak dan perbuatan yang tidak baik terhadap diri kita sendiri, kepada orang tua dan juga kepada orang lain. Dan membunuh atau memberikan teguran kepada orang-orang yang menurut kita tidak baik, menurut agama tidak baik. Jadi kita bisa menegur mereka dengan perkataan dan perbuatan dengan baik. Berkata benar dan tidak pernah takut ancaman orang yang tidak senang. Jadi jangan pernah takut jika kita benar. Tapi kalau kita memang salah, kita akui bahwasanya kita adalah salah. Ya. Yang terakhir, membela dan menolong Rasulullah SAW sebagai mereka membela dan menolong keluarganya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Ya. Itulah inti dari baiat Aqabah yang kedua. Dampak positif baiat yang kedua adalah baiat Aqabah yang kedua membawa cahaya terang bagi dakwah Islam, karena telah terdapat negeri yang siap menerima dakwah Islam. Adapun dampak positif dari baiat Aqabah yang kedua antara yang pertama, kaum muslim merasa lebih kuat karena semakin banyak pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ada harapan baru bagi kaum muslimin dengan adanya negeri-negeri yang siap menampung mereka. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk segera berhijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Adapun Rasulullah SAW maka tetap diam di Mekah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Allah SWT mengizinkannya berhijrah ke Madinah. Hikmah dari baiat Aqabah yang kedua adalah, yang pertama adalah setiap kaum muslimin wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah berdakwah merupakan kewajiban setiap muslim. Jadi anak-anakku, kita atau kalian adalah yang pertama, bagaimana cara kita berdakwah secara Islam. Bagaimana? Satu, yaitu menjaga akhlak kita. Itu bagian dari dakwah kalian, dakwah kita, diri kita kepada diri kita sendiri. Yang kedua adalah akhlak dan perbuatan perkataan kita kepada orang tua, kepada diri kita sendiri, perkataan yang baik, perkataan yang bagus, perkataan yang membuatkan atau bermanfaat bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Itulah sesuatu bentuk dakwah yang bisa kalian buktikan atau kalian lakukan. Jadi kalau temannya ada yang bertengkar,
bisa kalian itu memisahkan atau memberitahu atau memberi peringatan kepada mereka, atau teman kalian ada yang berpacaran atau lagi bermusuhan atau lagi malas untuk belajar atau lagi ada yang malas untuk sholat. Nah, itulah kalian wajib mengingatkan bahwasanya itu wajib. Ada yang marah-marah sama orang tuanya, ada yang mencaci orang tuanya. Nah, berbentuk dari dakwah yang perlu kita ketahui adalah memperingati teman-teman kita yang sedang melawan orang tuanya. Dan juga kita sendiri berdakwah adalah memperbaiki sikap dan perbuatan kita kepada orang tua. Itu adalah dakwah pahalanya yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hikmah yang ketiga adalah setiap muslim bekerja sama dan saling tolong menolong di saat senang maupun senang. Ini anak-anakku semuanya. Jadi kalian siapapun itu, teman-teman kalian adalah seorang Islam, seorang muslim, kita harus tolong menolong. Kita harus tolong menolong di saat susah maupun senang. Temannya susah, tidak punya uang, tidak bisa makan, kita bantu. Temannya susah memikirkan pelajaran atau susah memikirkan ini bagaimana cara mengatasinya, kita bantu. Kita bantu untuk bagaimana caranya atau mencari solusi untuk yang terbaik untuk teman kita atau untuk diri kita sendiri. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Jadi Rasulullah SAW memberikan strategi bagaimana caranya Islam ini menyebar dan Islam ini sebar luas, sebar ini cepat diterima oleh masyarakat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, strategi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi anak kita semuanya untuk tugas kali ini yaitu di halaman 23 di poin B. Bacalah pernyataan di bawah ini. Kemudian tentukan baiat akobah 1 atau 2 dengan memberi tanda centang pada kolom yang tersedia. Itulah ya anak-anakku ya. Silakan untuk dikerjakan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat dan barokah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Ustaz. Jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Jika masih ada umur Ustaz panjang bisa kita berjumpa lagi. Itu saja dari Ustaz. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin dan sertakan dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.